Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang al-musawah, al-ijaz, al-ihnab wa amsilatuha fil Qur'an. Nah, adapun outline yang akan kita bahas, yang pertama ada pengertian al-musawah, yang kedua pengertian al-ijaz, dan macam-macam al-ijaz. Dan yang ketiga pengertian al-ihnab wa amsilatuha dan bentuk-bentuknya. Nah, adapun pembahasan yang pertama yaitu pengertian al-musawah. Secara leksikal, musawah artinya sama atau sebanding. Musawah adalah pengungkapan kalimat yang maknanya sesuai dengan banyaknya kata-kata, dan kata-katanya sesuai dengan luasnya makna yang dikehendaki. Tidak ada penambahan maupun pengurangan. Contohnya, adapun mendatangkan makna dengan ucapan yang sekedarnya, tidak bertele-tele dan tidak terlalu singkat, ialah musawah namanya. Seperti berjalanlah kamu serta ingat kepada Allah. Nah, adapun contoh lain dalam Quran surat Al-Fatir ayat 43, yaitu wala yahikul makru as-sayyi'u illa bi ahli. Nah, artinya rencana yang jahat itu tidak akan menimpa kecuali atas orang yang merencanakannya. Nah, kita lihat identifikasinya bahwa lafaz dan maknanya dalam kalimat tersebut seimbang. Kata-katanya yang tersusun sama dengan banyaknya makna. Nah, itulah pengertian musawah. Nah, selanjutnya ada pengertian al-ijaz. Nah, ijaz secara leksikal bermakna meringkas, sedangkan dalam terminologi ilmu balaghah, ijaz adalah mengumpulkan makna yang banyak dengan menggunakan lafaz yang sedikit, akan tetapi tetap jelas dan sesuai dengan maksud pengungkapannya. Nah, itu pengertian dari al-ijaz. Nah, selanjutnya ada macam-macam al-ijaz. Nah, al-ijaz ini ada beberapa macam. Yang pertama ada ijaz qisar atau efisiensi dengan cara meringkas, yaitu ijaz dengan cara menggunakan ungkapan yang pendek namun mengandung banyak makna tanpa pembuangan kata atau kalimat. Nah, contoh kalimatnya seperti ad-dhaifu amirur rakib. Nah, artinya orang yang lemah itu penguasa suatu rombongan musafir. Nah, kita identifikasi bahwa kalimat ini mencakup beberapa makna. Nah, diantaranya setiap orang yang kuat harus menuruti permintaan orang yang lemah, sopan santun dalam perjalanan, dan keharusan memperhatikan nasib orang yang lemah. Nah, itulah pengertian dari ijaz qisar. Nah, adapun ijaz haz atau efisiensi dengan cara membuang, yaitu ijaz dengan cara membuang sebagian kata dengan syarat ada qarinah yang menunjukkan adanya lafaz yang dibuang tersebut. Nah, contoh kalimatnya seperti wajah rabbaka wal malaku sofa-sofa. Artinya, dan datanglah Tuhanmu sedang malaikat-malaikat berbaris. Surat Al-Fajr ayat 22. Nah, kita identifikasi dari kalimat tersebut bahwa ada kata yang dibuang, yaitu kata amru atau perintah, karena maksud kalimat tersebut yang datang bukan zatnya melainkan perintahnya, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk berbaris. Nah, selanjutnya ada pembahasan terakhir yaitu pengertian ihnab. Nah, ihnab yaitu mendatangkan makna dengan ucapan yang lebih banyak dari maknanya, sebab ada gunanya, bukan melantur. Nah, dengan kata lain, ihnab yaitu bertambahnya lafaz dalam suatu kalimat melebihi makna kalimat tersebut karena suatu hal yang berfaedah. Nah, adapun teknik ihnab. Yang pertama ada zikrul khos ba'dal am, yaitu menyebutkan lafaz khusus setelah lafaz umum. Nah, ini faedahnya untuk mengingatkan kelebihan sesuatu yang khas itu. Contoh kalimatnya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Artinya pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril. Nah, kita identifikasi bahwa lafaz khususnya yaitu malaikat Jibril. Sebab malaikat Jibril ini memiliki keistimewaan dari malaikat-malaikat lainnya gitu. Yang kedua ada zikrul am ba'dal khos.
Nah, yaitu menyebutkan lafaz umum setelah lafaz khusus. Ini faedahnya untuk menunjukkan keadaan khas. Nah, kita lihat contoh kalimatnya yaitu Rabbi firli wali walidayya waliman dakhala baiti mu'minan walil mu'minin wal mu'minat. Artinya, ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang-orang yang masuk rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Nah, kita identifikasi bahwa lafaz umumnya yaitu laki-laki dan perempuan, karena permintaan ampunan agar khasnya itu lebih diperhatikan gitu. Nah, yang ketiga ada al-idah ba'dal ibam, yaitu menyebutkan makna yang jelas setelah menyebutkan makna yang tidak jelas. Nah, ini faedahnya untuk mempertegas makna. Nah, adapun contoh kalimatnya yaitu dan telah kami wahyukan kepadanya Lut perkara itu, yaitu bahwa mereka akan ditumpas habis di waktu subuh. Nah, kita identifikasi bahwa kalimat yang bergaris bawah yaitu sebagai al-idah, dan mempertegas kalimat pertama yaitu ibam. Nah, selanjutnya ada tikrar, yaitu mengulangi penyebutan lafaz. Nah, ini faedahnya untuk mengetuk jiwa pendengar terhadap makna yang dimaksud, tahasur atau ekspresi kemalangan atau menghindari kesalahpahaman. Nah, kita lihat ada kalimat yang digaris bawahi. Nah, di sini ada kalimat yang digaris bawahi yaitu yad'u antar dan yad'u antar. Nah, ini pengulangan lafaz, yaitu 2 kali pengulangan lafaz. Nah, kita identifikasi bahwa pengulangan kata yang bergaris bawah tersebut yaitu untuk meneguhkan makna kalimat tersebut gitu. Selanjutnya ada i'tirad, yaitu memasukkan anak kalimat ke tengah-tengah kalimat. Anak kalimat tersebut tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Nah, kita lihat ada kalimat yang digaris bawahi, yaitu ala kazabu. Nah, kita identifikasi bahwa kalimat yang bergaris bawah adalah kalimat sisipan. Nah, selanjutnya ada tanzil, yaitu mengiringi suatu kalimat dengan kalimat lain yang mencakup maknanya. Nah, ini faedahnya untuk taukid. Adapun macam-macam tanzil, yang pertama ada jaril mazrul misil. Nah, ini berlaku peribahasa, tidak tergantung kepada kalimat pertama. Nah, kita lihat contoh kalimatnya yaitu waman yu'ti asmanal mahamidi yuhmad. Nah, kita lihat identifikasinya bahwa kalimat kedua itu termasuk peribahasa yang tidak tergantung kepada kalimat pertama. Dan yang kedua ada goiru jarin majrol misil. Nah, ini tidak berlaku peribahasa, tergantung kepada kalimat pertama. Nah, kita lihat contoh kalimatnya ada taroktani ashabu dunia bala amal. Nah, kita lihat identifikasinya bahwa kalimat kedua bukan termasuk peribahasa yang tidak bisa lepas dari kalimat pertama. Nah, itu macam-macam dari tanzil. Dan yang terakhir dari teknik itnab yaitu ada ihtiros atau penjagaan, yaitu menambahkan lafaz atau kalimat untuk menghindari dari timbulnya kesalahpahaman. Nah, kita lihat ada kalimat yang digaris bawahi, yaitu ada kata zolim. Nah, kita identifikasi bahwa kata yang bergaris bawah adalah kata tambahan, yaitu untuk menghindari kesalahpahaman. Nah, seperti ada yang beranggapan bahwa kuda itu dungu dan berhak dipukul, atau kuda itu malas atau tidak nurut gitu. Nah, itulah teknik dari ihnab. Adapun kesimpulan dari materi ini yaitu musawah adalah pengungkapan kalimat yang maknanya sesuai dengan banyaknya kata-kata dan kata-katanya sesuai dengan luasnya makna yang dikehendaki. Tidak ada penambahan maupun pengurangan. Nah, adapun izaz adalah mengumpulkan makna yang banyak dengan menggunakan lafaz yang sedikit. Akan tetapi,
tetap jelas dan sesuai dengan maksud pengungkapannya. Nah, adapun macam-macam izaz yaitu izaz kisor atau efisiensi dengan cara meringkas. Izaz haz yaitu efisiensi dengan cara membuang. Nah, ihnab yaitu bertambahnya lafaz dalam suatu kalimat melebihi makna kalimat tersebut karena suatu hal yang berfaedah. Nah, di sini ada teknik ihnab. Yang pertama ada zikrul khos badal am, yang kedua ada zikrul am badal khos, yang ketiga ada al-idah badal ibam, yang keempat ada tikror, yang kelima ada ihtirod, yang keenam ada itiros, dan yang ketujuh adalah takzil. Nah, itulah kesimpulan dari pembahasan materi ini. Alhamdulillah, mungkin cukup sampai di sini dari pembahasan materi tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.